Elsa Felicia Naiko, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak sadar sepenuhnya bahwa penjelasan Bapak tentang baptisan selam dan baptisan untuk anak-anak yang dibuat di channel YouTube seri 1 dan seri 2 tidak sepenuhnya memuaskan. Dan karena itu tidak heran kalau adik terus bertanya. Saya kira itu, Bapak kira itu hal yang wajar ya, karena bagaimana mungkin kita menjelaskan tentang baptisan percik dan baptisan selam hanya dalam konten YouTube sepanjang berdurasi 10 menit. Apalagi hal-hal mendasar seperti kan Yesus dibaptis pada saat usia dewasa dan pelaksanaannya dalam bentuk baptisan selam. Itu belum Bapak jelaskan secara rinci. Dalam perjumpaan dengan orang-orang dari kelompok karismatik dan pentakostal, mereka suka menggunakan baptisan Yesus itu dewasa dan dilakukan dengan percik sebagai dasar untuk menimbulkan keraguan-raguan dari orang-orang Kristen yang dibaptis secara percik dan pada masa kanak-kanak, sekaligus untuk meremehkan atau menilai rendah praktik baptisan percik dan baptisan selam dengan alasan itu tidak menyelamatkan, tidak alkitabiah dan tidak sah karena Yesus dibaptis dengan cara selam dan pada saat usia 30 tahun. Oke, sekarang Bapak mau jelaskan untuk hal itu. Argumen yang dipakai ialah kehidupan Kristen itu haruslah kehidupan yang bercorak imitasio Christi, artinya meniru Kristus. Semua yang dilakukan Kristus, pengajarannya dan perbuatan-perbuatannya itu harus menjadi cetak biru atau prototipe, paradigma atau tata bahasa yang gereja perlu duplikasi, gereja perlu repetisi di dalam pelayanan kepada umat tebusan Tuhan atau para pengikut Yesus. Nah, Bapak kira di sini masalahnya, ya betul bahwa kehidupan Kristen itu bersifat imitasio Kristi. Tetapi harus disadari bahwa tidak semua hal dalam kehidupan Kristus, teladan dan pengajarannya itu bisa dijadikan sebagai cetak biru untuk di copy paste dalam kehidupan bergereja dan harus ditaati oleh para pengikut Kristus. Karena dalam kehidupan Kristus itu, Yesus Kristus itu ada hal-hal yang bersifat esensial dan itu yang sangat mendasar, tetapi ada praktek-praktek atau sikap-sikap Yesus yang berhubungan erat dengan konteks keyahudian pada masanya. Sebut saja misalnya, ya, kalau kita bilang imitasio Kristi itu harus menjadi cetak biru kehidupan gereja, maka seharusnya semua orang percaya dan pengikut Kristus itu tidak boleh menikah. Sebab Yesus kan tidak menikah. Tetapi dalam pelaksanaan dan kehidupan bergereja, justru gereja melakukan pemberkatan dan peneguhan nikah kepada warganya. Juga mestinya semua orang percaya kepada Yesus itu harus disunat pada umur 8 hari. Karena Yesus disunat pada umur 8 hari. Padahal yang terjadi justru orang Kristen tidak disunat. Nah itulah yang saya sebut tadi atau Bapak sebut tadi, yaitu dalam memahami imitasio Kristi, kita harus melihat ada hal-hal esensial yang suka atau tidak suka wajib dilakukan oleh gereja terhadap warganya, tetapi ada hal-hal yang terikat pada budaya dan pola hidup orang Yahudi yang merupakan hal sekunder yang dan tidak selalu harus diikuti oleh gereja atau dipraktikkan gereja kepada para pengikutnya. Nah, dalam hal ini Bapak ingin menjelaskan tentang baptisan yang diterima Yesus dengan cara selam dan dilakukan pada usia dewasa. Nah, kalau kakak dan adik perhatikan teks-teks dalam kitab Injil, yaitu Matius dan Lukas, yang bersaksi tentang baptisan Yesus,
Itu di bagian catatan kaki itu selalu dicantumkan rujukan ke Yesaya 42 ayat 1. Nah, teks Yesaya 42 ayat 1 itu berbicara tentang hamba Tuhan atau Mesias, hamba Tuhan yang menderita, dilantik oleh Tuhan dengan mencurahkan roh ke dalam hidupnya untuk mulai melakukan pekerjaan pengganti, menderita mengganti Israel dan mengganti orang-orang tebusan Tuhan. Nah, itu berarti Yesus dibaptis bukan untuk dijadikan sebagai anggota gereja atau sebagai persekutuan, masuk dalam persekutuan orang-orang percaya. Tetapi baptisan yang diterima Yesus itu adalah momen pelantikan saat inaugurasi penyematan atribut di mana Yesus mendapat tugas untuk menjalankan tugas mesianis, yaitu menderita, mati sebagai pengganti sekaligus tebusan bagi umat manusia. Dan karena itu, baptisan yang diterima Yesus tidak bisa dijadikan sebagai cetak biru atau paradigma bagi gereja untuk dilakukan kepada warganya. Ya, sebab Yesus dibaptis untuk menderita. Sedangkan gereja melayani baptisan bagi kita bukan dengan maksud supaya kita menderita untuk menjadi Mesias atau pengganti bagi orang lain. Tapi baptisan itu sebagai penyematan atribut, tanda, dan meterai bahwa sekarang kita menjadi bagian integral dari kehidupan Yesus. Artinya kesediaan Yesus untuk mengasihi dan berkorban bagi banyak orang itu juga harus menjadi karakter dan spiritualitas kehidupan Kristen. Begitu juga saat Yesus dibaptis dengan selam. Ya, karena memang praktik baptisan pada waktu itu dalam masyarakat Yahudi selam. Sementara tidak selalu harus baptis selam itu di input ke dalam kehidupan gereja pada masa kini. Ya, gereja-gereja di Eropa yang menjadi pengikut Kristus dalam pemberitaan Injil para rasul itu berhadapan dengan konteks kehidupan mereka. Mereka memilih untuk mempraktekkan baptisan percik karena mengingat kondisi geografis dan kondisi cuaca atau peredaran musim di Eropa. Bayangkan di Eropa itu ada 4 musim, yaitu musim gugur, musim dingin, musim semi, dan musim panas. Pada waktu musim gugur dan musim dingin itu cuaca bisa drop, turun sampai minus 10, bahkan ada yang minus 20. Nah, pada waktu itu kalau gereja pada musim seperti itu, kalau gereja melayani baptisan dan gereja memilih untuk baptisan selam bagi anak-anak atau bagi warganya, bayangkan berapa banyak orang yang akan sakit dan mengalami gangguan kesehatan karena harus menjalani baptisan selam dalam kondisi alam yang suhunya turun sampai minus 5 sampai minus 10. Gereja-gereja di Eropa bawa tradisi itu ke Indonesia. Dan di Indonesia lahirlah gereja-gereja hasil pekabaran Injil Eropa. Dan gereja-gereja itu memilih untuk tetap menjaga kesinambungan historis dengan gereja di Eropa dalam beberapa unsur kehidupan bergereja. Misalnya dengan praktek baptisan, mereka memilih baptisan percik untuk kesinambungan historis itu. Tapi pada saat yang sama juga ada hal-hal kontekstual yang ikut memberi makna bagi baptisan percik itu, yaitu keadaan misalnya di timur yang kurang air, kekeringan, dan krisis-krisis air ketika musim panas tiba. Dan karena itu ada pesan ekologi yang kuat dari gereja ketika melayani baptisan percik agar masyarakat ikut melestarikan atau menjaga kelangsungan sumber daya alam yang bernama air. Juga baptisan anak-anak. Karena orang Eropa anak-anak itu ditempatkan sebagai warga yang setara dengan orang dewasa. Dan karena itu baptisan anak-anak adalah momen gereja memberitakan kepada dunia Eropa bahwa anak-anak itu punya nilai yang setara. Nah, gereja-gereja hasil pekabaran Injil di Indonesia juga mempraktekkan baptisan anak-anak untuk menyuarakan protes atau suara kenabian pada masyarakat budaya yang menganggap anak-anak itu bukan sebagai manusia yang penuh dan utuh. Kita tahu dalam masyarakat budaya anak-anak masih dianggap sebagai masyarakat kelas kedua. Dan karena itu banyak diperlakukan secara diskriminatif. Nah, ketika gereja di Indonesia memilih baptisan percik dan kepada anak-anak, mereka menyampaikan satu pesan profetis kepada masyarakat. Hentikanlah semua upaya diskriminasi terhadap anak. Dan jadikanlah anak sebagai masyarakat yang setara dengan
dewasa, supaya anak-anak diperhatikan gizinya, pendidikannya, agar mereka tidak terjebak dalam epidemi atau masalah stunting, kekurangan gizi, terus berada dalam kebodohan dan diperlakukan secara tidak adil atau kekerasan oleh orang dewasa. Nah, itu dia dalam baptisan di YouTube yang pertama, Bapak sudah jelaskan kita harus membedakan antara yang esensi dan yang ekspresi. Esensinya ialah kita menyatukan diri ke dalam persekutuan tubuh Kristus dan menerima tanda dan meterai sebagai umat tebusan Tuhan, tapi ekspresinya bisa dilakukan dengan cara-cara yang berhubungan dengan konteks dan pergumulan lokal atau sosiologis di mana gereja berada. Itu penjelasan yang bisa Bapak berikan. Selamat menjalani pekerjaan dan belajar. Tuhan memberkati. Shalom.